Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan memberikan kabar baik karena di menit-menit terakhir jelang penutupan, indeks harga saham gabungan ditarik kembali ke zona hijau dengan ditutup menguat di 0,13% dan ditutup di level 8.944,813. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berbalik melemah usai mencatatkan level intraday dan penutupan tertinggi di perdagangan hari sebelumnya. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Susilo yang merupakan Branch Manager of YB Gocuan Semarang. Kita akan langsung sapa saja Pak Peter. Selamat sore, apa kabar Pak? Pak David, baik, puji Tuhan bagus. Selamat Natal buat yang merayakan, selamat tahun baru Pak David dan teman-teman semua. Baik Pak Peter, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Peter. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik melemah Pak, tapi level support 8.900-an tampaknya masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Bagaimana analisis Anda secara teknikal usai di perdagangan hari sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan mencatatkan rekor penutupan dan juga intraday tertinggi di sepanjang masa? Kalau menurut saya sih komposit sendiri masih oke ya Pak David. Secara 5 hari ini trennya bullish ya untuk IHSG. 5 candle ya tepatnya, 5 candle yang lalu bullish. Hari ini terkoreksi sedikit memang, tutupan di 8929 ini ya. Tapi ada potensi nih Pak David, kalau saya lihat potensi udah mendekatin ke angka 9.000. Jadi kita nantikan komposit untuk ke 9.000 dengan tetap waspada, ada support di 8.100 yang paling dekat ya Pak David ya, untuk komposit ya. Arah selanjutnya Pak Peter, di tengah juga para pelaku pasar di pekan ini akan menantikan rilis beberapa data makroekonomi Amerika Serikat untuk menebak kembali nih arah dari kebijakan The Fed di pertemuan akhir bulan ini, di mana secara persentase tadi 82% The Fed akan mempertahankan suku bunga acuannya di level terakhir Pak, meskipun pendapat terbelah ini untuk para anggota The Fed yang memiliki hak suara di pertemuan Januari 2026. Kalau dari saya sendiri, yang pertama berita dari luar dulu ya Pak David ya. Kita lihat nanti tanggal 9 Januari itu ada NFP ya. Kemudian tanggal 13 sampai 15 itu ada soal inflasi ya Pak, CPI itu. Kita perlu lihat juga di situ. Kemudian untuk BI rate sendiri domestik itu di 20 sampai 21 Januari. Ya itu bisa menjadi acuan. Kalau dilihat dari The Fed-nya sendiri 2728 memang betul. Itu dari banyak analis yang mengatakan bahwa ini akan menahan suku bunga. Nah kita lihat, namun Pak David, ini ada yang menarik di sini menurut saya. Tanggal 20 Januari ini yang kita nantikan, kita cukup waspada. Saya akan anjurkan pada teman-teman semua di sini untuk mulai waspada. Kenapa? 20 Januari ini nanti inauguration day Pak David di Amerika Serikat. Ya, jadi pelantikan Bapak Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ini yang kedua kali Pak David. Nah nanti tanggal 20 Januari ini pastinya dia akan speak ya, akan pidato. Biasanya soal kebijakan tarif dagang, kemudian soal pemotongan pajak, nah itu juga harus dilihat. Kemudian yang paling penting juga deregulasi energi nih Pak David. Ini bisa memicu volatilitas yang ada di sektor komoditas dan teknologi. Gitu Pak David. Jadi perlu diperhatikan di sana menurut saya. Baik, sementara dari posisi saham-saham Pak, kita lebih ke arah saham pemberat terlebih dahulu Pak Peter. Perbankan big cap BBCA hari ini melemah cukup dalam di 1,83%, namun masih mampu bertahan di atas level 8.000-an. Kalau kita flashback di perdagangan hari sebelumnya, BBCA termasuk penopang utama dengan menguat di atas 1% Pak. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal untuk BBCA yang belum mampu mempertahankan dari posisi tren penguatan paling lama 1 hari perdagangan, kemudian profit taking kembali? Oke, untuk BBCA sendiri secara teknikal tutupan saat ini di 8.050 ya Pak David. Nah ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi di area MA10-nya ini dia parkir di area-area itu.
Meskipun memang di bawahnya ada support yang memang kita perlu perhatikan, itu di 7850 sampai 7950 area supportnya. Jadi kita lihat kalau misalnya BCA tidak jebol di bawah 7850, saya rasa kok ini masih masuk bisa kembali ke atas. Artinya juga trennya tren sideways, dia akan bisa punya potensi ke 8.300-an Pak David. Baik, rekomendasinya Pak, singkat saja. Rekomendasinya untuk BBCA kita wait and see dulu ya. Kalau memang misalnya mau cicil untuk investasi, oke-oke aja untuk BBCA. Jadi kita lihat untuk tren jangka panjangnya masih oke sih untuk BBCA Pak David. Baik, analisis dari BBCA yang hari ini menjadi pemberat dari indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Peter, menarik kalau kita perhatikan saham-saham komoditas, Pak. Emas dari sisi harga gabungan sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yang cukup menarik perhatian adalah kenaikan harga nikel, Pak. Meskipun tadi diproyeksikan tidak akan seagresif kenaikan harga emas karena posisi dari pasokan dan stok ini masih melimpah untuk nikel, tapi dia memanfaatkan momentum jangka pendek dan menengah, Pak. Kita boleh ke Antam, Pak Peter, hari ini melesat di 11%. Antam cukup diuntungkan dengan kenaikan harga emas dan juga harga nikel, Pak. Analisisnya untuk Antam. Oke, untuk Antam sendiri tutupan di 3850 ya Pak David. Ini kalau menurut saya juga masih hold ya, posisinya dari beberapa hari kemarin kita udah pada masuk ke Antam ini. Nah, Antam sendiri 3850 dengan kenaikan 11,6% ini. Kalau menurut saya pribadi, Antam besok bagaimana? Masih bisa lanjut, volumenya masih tinggi sekali nih Antam. Dan jangan lupa untuk bagi teman-teman yang dari sekuritas yang bisa pasang trailing stop, saya anjurkan untuk pasang trailing stop. Itu Pak David. Di level berapa Pak? Dengan 3850 penutupan hari ini? 3850 untuk trailing stop, saya anjurkan di harga 3.700 ya Pak David. 3.700 bisa pasang trailing stop. Kemudian kita lihat dia punya resisten ini kan di 3930 menjadi suatu resisten. Jadi kalau besok bisa di atas 3930 kita akan hold dulu untuk Antam. Baik. Masih bagus. Yang baru ingin masuk Pak, singkat saja. Kalau untuk yang baru ingin masuk, saya lebih baik wait and see dulu ya. Wait and see dulu untuk Antam. Nah, apabila besok dia ke 3.700 ke bawah, ya berarti otomatis taking profit dulu. Tapi kalau 3.700 mantul ke atas, bisa mulai masuk lagi ke Antam. Itu baik, analisis untuk Antam hari ini melesat di atas 11%. Sebenarnya beberapa saham lain juga mengalami penguatan signifikan. NCKL di 7%, Aman 2%, kemudian juga ada Inco bahkan 12% pemirsa, dan TINS di atas 5%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan memberikan kabar baik karena di menit-menit terakhir jelang penutupan, indeks harga saham gabungan ditarik kembali ke zona hijau dengan ditutup menguat di 0,13% dan ditutup di level 8.944.813, di mana secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8959, intraday tertinggi hari ini di 8970, dan ini juga tampaknya merupakan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa, sempat melemah ke 8916. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Seperti apa update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah tipis di 0,09%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,70%, LQ45 menguat di 0,72%. Rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini, sektor industri memimpin penguatan di 2,40%, konsumsi non-primer juga menguat di 1,18%, transportasi dan logistik melemah paling dalam di 1,83%, dan konsumsi primer melemah di 0,93%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, tampaknya didominasi oleh saham-saham komoditas dan juga sektor barang baku. Antam ditutup menguat 3850, transaksi 2,3 triliun rupiah. BP hari ini melesat di 180, NCKL juga naik signifikan di 1400. Aman masih melanjutkan penguatannya meskipun sudah meninggalkan level 8 ribuan kembali.
Terakhir, pemirsa, saham-saham yang hari ini menjadi deretan top losers ada Bufa, terdampak profit taking melemah ke 15.30 emas 54.50. CBDK masih melanjutkan pelemahan di 7575 dan INDF juga melemah di 6725. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.